Bagaimana kita dapat memperoleh penghiburan, terutama di tengah pencobaan, dengan mengetahui bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta? Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap bersama kami dalam Belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan kami setiap harinya. Kita telah tiba di pelajaran hari Minggu 2 Januari dengan judul Yesus adalah Raja kita. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahami apa yang kami pelajari, serta pelajaran ini firman-Mu menuntun iman kami lebih percaya bagi Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, poin utama dari kitab Ibrani adalah bahwa Yesuslah penguasa yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai Allah, Yesus selalu menjadi penguasa alam semesta. Tetapi ketika Adam dan Hawa berdosa, iblis menjadi penguasa dunia ini. Yesus bagaimanapun datang dan mengalahkan iblis di kayu salib, memulihkan hak untuk memerintah mereka yang menerima Dia sebagai juru selamat mereka. 2 pasal pertama dari kitab Ibrani berfokus terutama pada pengukuhan Yesus sebagai Raja. Bacalah Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Apa yang terjadi di sini? Ayat-ayat ini disusun dalam 3 bagian. Setiap bagian memperkenalkan aspek upacara penobatan sang anak. Pertama, Allah mengangkat Yesus sebagai anak kerajaannya. Kedua, Allah memperkenalkan anak ke pengadilan surgawi yang menyembah Dia. Sementara Allah memproklamasikan pemerintahan kekal anak. Ketiga, Allah menobatkan anak-anak pemberian kekuasaan yang sebenarnya. Saudaraku, salah satu kepercayaan terpenting dari perjanjian baru adalah bahwa di dalam Yesus Allah memenuhi janjinya kepada Daud. Yesus lahir dari garis keturunan Daud di kota Daud. Selama pelayanannya, orang sering menyebut Dia anak Daud. Yesus dieksekusi dengan tuduhan bahwa Dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Petrus dan Paulus berkhotbah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian sebagai penggenapan janji yang dibuat kepada Daud. Saudaraku, dan Yohanes mengidentifikasi Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Kitab Ibrani tentu saja setuju. Allah telah memenuhi janjinya kepada Daud di dalam Yesus. Allah memberinya nama yang agung, mengangkat Dia sebagai anaknya sendiri, dan menegakkan tahtanya selamanya, dan mendudukkannya di sebelah kanannya. Lebih lanjut, menurut Ibrani pasal 4, Yesus memimpin orang-orang kepada perhentian Allah dan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pembangun rumah Allah. Yesus kemudian adalah penguasa sah terlibat dalam perang dengan iblis, si perampas untuk kesetiaan kita. Bagaimana kita dapat memperoleh penghiburan, terutama di tengah pencobaan, dengan mengetahui bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta?
Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, semoga melalui pelajaran sekolah Sabat hari ini akan menambah suatu pengetahuan baru bagi kita, juga menuntun iman kita untuk lebih setia bagi Tuhan. Dan harapan kita dengan pelajaran sekolah Sabat hari Minggu ini akan membawa hubungan kita untuk lebih setia kepada penguasa alam semesta dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas segala berkat rahmat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Semoga apa yang kami pelajari ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengimani bahwa Engkaulah Anak Allah, Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah penguasa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya hidup kami hanya berpaut dan bersandar hanya kepadamu saja. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Kami memohon agar Tuhan selalu memberkati kami semuanya, terkhusus pemirsa Bakti Channel yang selalu setia bersama dengan kami dalam belajar sekolah Sabat. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati dalam kesehatan, berkati di dalam rumah tangga, berkati di dalam pendidikan yang masih bersekolah. Dan apabila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah tubuhnya dan sembuhkan. Bila ada di dalam pergumulan, Tuhan menangkan dia untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Apabila ada di dalam duka, Tuhanlah menghiburkannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik di tengah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di pelajaran hari Senin di jam dan channel yang sama. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.